Pemirsa, Pemprov Jawa Timur membatalkan izin pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sebelumnya Pemprov Jatim memperbolehkan sholat Id di Masjid Al-Akbar Surabaya dengan syarat penerapan protokol kesehatan. 4, 5 kali 2 10. Pembatalan izin sholat Id di Masjid Al-Akbar Surabaya merupakan keputusan rapat Forkopimda Jawa Timur bersama pengurus masjid kemarin. Ini berdasarkan pertimbangan Surabaya masih menjadi zona merah penyebaran virus corona. Selain itu, pertambahan jumlah kasus positif yang terus terjadi di Surabaya juga jadi pertimbangan utama. Di hari yang sama, pembatalan izin sholat Id diumumkan terjadi penambahan 50 kasus positif COVID-19 di Surabaya. Sehubungan dengan belum menurunnya angka penularan COVID-19 di kota Surabaya dan menghindari adanya pro kontra terhadap isi surat serta bias dalam implementasinya, maka surat nomor 451-2012-012 tanggal 14 Mei 2018 perihal himbauan kaitan takbir dan salat Idul Fitri Masjid Al-Akbar, sekali lagi ya, Masjid Al-Akbar Surabaya ditinjau kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Ya pemirsa, kami ajak Anda ke Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya, Jawa Timur untuk berbincang dengan perwakilan Badan Pengelola Masjid, Helmi M. Nur. Ya baik. Kita akan lihat informasi Helmi seperti apa sebelumnya pembatalan sudah dilakukan. Kita ke Reyan Yudhistira yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Reyan, seperti apa kondisi di sana sebelumnya dibatalkan? Seperti apa persiapannya? Ya, benar sekali Rizky dan juga pemirsa, jika sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan izin untuk Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyelenggarakan sholat Id pada Idul Fitri nanti, namun per kemarin, tepatnya pada Senin petang, setelah melakukan rapat Forkompimda dan juga dihadiri oleh perwakilan dari pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Senin petang kemarin, Forkompimda Pemprov Jatim memutuskan untuk mencabut izin pelaksanaan sholat Idul Fitri di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Tentunya ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah Surabaya masih dalam zona merah, dan yang kedua, untuk tingkat positif COVID-19 di Surabaya juga masih tinggi. Inilah yang menjadi acuan ataupun faktor-faktor yang jadi pertimbangan tentunya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meniadakan sholat Idul Fitri di tempat kami mengabarkan saat ini. Lantas, bagaimana tanggapan dari pihak pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya? Saat ini kami telah bersama dengan Helmi M. Nur selaku Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan mungkin tanggapan dari pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya terkait dengan dicabutnya izin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyelenggaraan sholat Id di tempat ini, Ustaz? Begitu kami mendapatkan surat himbauan dan diperbolehkan melaksanakan sholat Idul Fitri, pengurus melakukan rapat tentang berbagai kemungkinan bisa dan tidaknya. Akhirnya Al-Akbar memiliki 13 SOP atau protokol kesehatan, mulai physical distancing di tempat wudhu, mulai hand soap, hand sanitizer, bilik sterilisasi, masker, thermal gun, kemudian antrian menuju masjid, pakai soft physical distancing, kemudian imam bacaannya pendek, sudah kita punyai dan sudah kita laksanakan. Namun ada satu soal physical distancing terkait dengan pengaturan soft. Kapasitas Masjid Al-Akbar Surabaya adalah 40.000 jamaah saat sholat Idul Fitri. Ketika physical distancing kita terapkan 1:10, maka kapasitas untuk sholat Idul Fitri hanya 4.000. Pertanyaannya, kemana 36.000 jamaah? Padahal ini dokumen tahun kemarin ketika masyarakat Surabaya banyak yang mudik. Tahun sekarang tidak boleh mudik. Karena itulah, karena menyangkut kapasitas, Masjid Al-Akbar Surabaya menetapkan dan memutuskan tidak melaksanakan sholat Idul Fitri karena memang kapasitasnya dari 40.000 jamaah hanya 4.000 jamaah karena penerapan physical distancing 1:10. Ya, tentunya dengan persiapan sudah matang dan kemudian tidak diizinkan begitu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berbagai pertimbangan. Lantas seperti apa, Ustaz? Jadi kalau kami sebenarnya persiapan sudah
cukup matang ya terkait dengan penyiapan sarpras. Bagi kami sholat Idul Fitri menyelenggarakan ataukah tidak itu sebuah pilihan, tapi kami pasti mengambil jalan yang terbaik. Jadi lepas dari persoalan himbauan dari Pemprov, kami juga selalu melakukan kajian-kajian faktual terkait dengan penyiapan lokasi di Masjid Al-Akbar Surabaya. Tapi yang paling penting memang jujur, kapasitas masjid 40.000 jamaah, ketika physical distancing diterapkan hanya mampu 4.000 jamaah. Kami juga tidak mau mengambil resiko, kemudian demi kenyamanan bersama, akhirnya kami memutuskan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini sebuah keputusan kami juga internal masjid. Imam besar, kemudian para pengurus juga menetapkan itu, sehingga semua bisa nyaman. Untuk pelaksanaan sholat wajib dan juga sholat tarawih seperti apa, Ustadz? Insya Allah kami tetap sesuai dengan protokol kesehatan, karena jumlahnya sedikit, tidak banyak. Kemudian selama Ramadan, kami juga selalu melaksanakan program-program kegiatan Ramadan, tapi semuanya berbasis online. Kita punya namanya Ngabuburit Ramadan Online yang digelar setiap pukul 15.00 sampai 17.20. Alhamdulillah animo masyarakat juga luar biasa. Ada 3 kegiatan dalam Ngabuburit Ramadan. Yang pertama adalah Khotmil Quran, 1 hour 1 hatam. Kemudian yang kedua adalah Festival Sholawati Bil Qulub dan juga Liqom Satun. Dan yang terakhir adalah ngaji online. Alhamdulillah luar biasa animo masyarakatnya. Baik, terima kasih Helmi Amur selaku Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Tadi Rizky dan juga pemirsa informasi yang bisa kami bagi dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya terkait dengan pencabutan izin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meniadakan sholat Idul Fitri di tempat kami mengabarkan saat ini. Rizky, kembali kepada Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Rian Yudhistira melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.